Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk membuka belajar bareng hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, cukup. Nah, jadi yang pertama kita bakal bahas si obligasi ini kan. Konsepnya gimana sih? Konsepnya itu, jadi kita tetap induk anak gitu kan. Nah, misal antara salah satu pihak itu, entah induknya atau entah anaknya, menerbitkan bond, dan salah satu pihak yang lain, berarti kebalikannya, misal induknya yang nerbitin, berarti anaknya itu beli investasi berupa obligasi di bursa gitu. Jadi nggak langsung kayak gitu kan. Nah, dari sisi konsolidasi, itu kan transaksi induk anak, di mana transaksi induk anak itu harus dieliminasi, kayak gitu. Nah, konsepnya itu dulu. Nah, dari situ tadi akan ada akun investment in bond sama akun bonds payable. Nah, itu yang bakal dieliminasi. Kemudian bonds payable kan pasti akan menghasilkan akun interest expense. Kalau investment menghasilkan akun interest income. Nah, makanya makanya itu juga bakal dieliminasi. Terus nanti ada interest payable sama interest receivable. Jadi intinya di obligasi itu 3 jurnal pokok aja. Jurnal pokok eliminasi bonds investment, eliminasi interest income, interest expense, terus sama eliminasi interest payable, interest receivable, kayak gitu. Nah, nanti kalau misal ada selisih, nanti kita catatnya pada gain on constructive retirement ini ya, gain or loss on constructive retirement of bond gitu. Itu pada tahun berjalan aja. Nah, untuk tahun selanjutnya gainnya itu diganti sama retain earning kalau dia pakai metode cost. Kalau dia pakai metode ekuitas, dia bakal pakai investment kayak gitu. Itu aja konsepnya. Oke, kita langsung ke jurnalnya. Kalau cost method di tahun berjalan, jurnal tahun pertama itu sama semuanya, mau cost method, mau downstream, upstream, mau equity method, sama jurnalnya ada 3 ini. Yang pertama kan eliminasi, jelas dong bonds payable-nya di debit, karena saldo normalnya kan awalnya di kredit tuh. Terus ada investment in bond yang di kredit, terus nanti selisihnya bisa gain atau loss gitu. Terus yang kedua ada interest income di debit, kemudian interest expense-nya di kredit, habis itu selisihnya ada gain loss constructive retirement. Terus jurnal yang ketiga ada interest payable sama interest receivable. Nah, buat tahun selanjutnya tadi kan awalnya kita pakai gain loss. Nah, kalau udah tahun kedua kita pakai retain earning kayak gitu. Jurnalnya sama aja sih, udah gitu doang. Terus ke lo equity method. Ini tadi kita masih bahas yang downstream ya. Downstream itu dari induk ke anak. Jadi yang nerbitin obligasi induk dan yang beli anaknya. Equity method sama aja nih tahun pertamanya. Bonds payable pada investment in bond, terus pada gain or loss, kayak gitu. Udah sama ya. Nah, tahun berikutnya, karena dia pakai metode equity, nah, diganti deh gainnya pakai investment in S. Udah kayak gitu doang. Udah, oke ya. Jadi konsepnya di situ perbedaannya. Terus, nih, kalau upstream, yang nerbitin anak, terus yang beli induk, nah makanya gini, tahun pertama tetap sama aja. Nah, tahun kedua
Kalau di metode cost tadi kan kita pakai retain earning. Kalau yang cost downstream, retain earning aja. Kalau yang upstream, karena si obligasi ini tadi miliknya anak, kita harus bagi dong sama NCI. Nah, ini kita harus bagi dong sama NCI. Jadi bedanya di situ. Kalau upstream, dia diproporsikan dengan NCI. Kalau downstream, dia enggak diproporsikan dengan NCI. Gitu aja. Ya, perbedaannya. Dia pakai NCI. Oke. Terus kalau equity method upstream sama aja. Tahun pertamanya tuh sama, semuanya sama ya. Kayak gini jurnalnya. Terus habis itu tahun berikutnya kita nggak pakai retain earning tapi pakai akun investment dan tetap diproporsikan dengan NCI. Kayak gitu teman-teman. Dari situ dulu ada pertanyaan nggak? Belum sih. Gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ini tadi udah apa namanya? Udah aku rangkumin. Terus sekarang isunya lagi yang di bond tuh kita harus inget-inget lagi gimana cara nyari YTM, terus yield to maturity. Nah, nanti tuh bisa jadi YTM-nya si induk sama si anak itu beda. Karena kenapa? Bisa jadi misal induknya tuh menerbitkan obligasi 1 Januari 2020. Nah, sedangkan si anaknya itu membeli obligasi pada 1 Juli 2020. Kayak gitu kan biasanya yield to maturity-nya udah beda-beda. Nah, kayak gitu. Terus selain itu kalau di sini, kalau dulu AKM aku pakainya nyari YTM tuh pakai kalkulator. Atau enggak biasanya kita juga ada cheat sheet kan. Nah, kalau di sini ada beberapa soal tuh yang memang dia diharuskan menggunakan interpolasi gitu. Nanti kita pelajari interpolasinya. Oke, kita ke interpolasi dulu. Nah, ini ya soal latihan 1. P mengendalikan S dengan persentase 80% diperoleh awal tahun 2018. 1 Januari 2019, P menerbitkan obligasi 100 juta, kupon rate 10%, dibayar 1 Januari 1 Juli, jatuh tempo 5 tahun. Bersama dengan penerbitan tersebut, S membeli separuh obligasi pada tingkat harga 99, sama dengan harga waktu diterbitkan. Jadi ini nggak ada yang beda nih waktu penerbitan sama waktu pembeliannya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2000 berapa tuh? 1 Januari 2019 ya kan? Nah, terus diterbitkannya sama juga pada tingkat 99. Nah, terus kita disuruh nyari YTM-nya punya P dan juga punyanya S. Oke. Jadi aku bakal jelasin rumus YTM dulu ya. Nih, jadi formula YTM tuh kayak gini. Di interpolasi ya. Yang pertama, YTMN atau YTM yang kita cari adalah sama dengan Y1. Y1 itu asumsi YTM kita. Jadi kita bakal mengasumsikan 2 YTM ya. Y1 sama Y2. Nah, biar gampang, Y1-nya ini samain aja sama kupon rate-nya. Kayak gitu ya. Terus, V1 ini adalah value bond dari hasil YTM 1. Jadi kan jadi gini, kalian juga harus ingat-ingat gimana cara nyari value bond itu. Yaitu kita present value kan pokoknya dulu pakai YTM 1, ya kan? Terus ditambah present value annuity bunganya. Tetap pakai YTM-nya YTM 1, Y1. Terus VN ini adalah value bond yang kita cari. Jadi kalau di sini tadi kita kan nyari berapa sih YTM
kalau bond itu diterbitkan dengan harga 99, berarti 99 kan sama aja ya 99% ya. Nah, berarti 99 kali 100 juta itu adalah YTM, itu adalah VN. V yang kita cari. Value bond yang YTM-nya kita cari. Kayak gitu. Oke. Nah, terus V2 ini adalah value bond dari YTM2. YTM2 itu kita asumsikan dengan ketentuan seperti ini. Jadi kita harus ingat kalau coupon rate lebih dari market rate, itu kita diskon apa premium? Kita premium kan? Nah, terus yang kedua, kalau CR kurang dari market rate-nya, itu kita diskon. Nah, kalau sama, itu kita nerbitinnya at par. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Nah, diskon ini berarti nilai yang kita terima sebagai penerbit ya, sebagai penerbit obligasi, itu lebih kecil daripada yang seharusnya gitu. Kan tadi kan bondnya tuh nilainya harusnya 100 juta, tapi kita nerimanya 99%. Berarti kita diskon dong. Kita dapatnya lebih kecil, kayak gitu. Nah, karena diskon itu, karena kita tahu konsep ini, kalau diskon tuh CR kurang dari MR. Nah, atau MR lebih dari CR. YTM lebih dari coupon rate-nya. Maka, untuk mengasumsikan si Y2 tadi, kita pilih yang tingkatannya lebih tinggi daripada coupon rate. Kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Atau kecepatan? Masih agak bingung sih. Gimana, Fik? Kurang paham tadi. Oke. Mungkin kita langsung ke soalnya aja kali ya. Boleh deh. Nih, di sini. Jadi kita di sini nyari YTM-nya punya S. Nah, S itu beli obligasi punyanya P sebesar setengahnya. Tadi kan 100 juta, setengahnya berarti 50 juta. Oke? Ini kan? Nah, dia semi-annually, dibayar 1 Juli dan 1 Januari. Bunganya 10%. Kalau semi-annually kita harus ingat, berarti CR-nya dibagi 2, kan? Kan karena dia semi-annually. Jadi bunga 10% tadi, karena semi-annually, jadi 5% ini. Oke? Nah, terus, tadi kan masa bondnya diketahui masih 5 tahun lagi ya. Karena dia semi-annually, N-nya bukan 5, tapi 10. Oke? Bisa diterima kan? Nah, Bisa. terus, Iya. udah tuh dari situ. Kita belinya, harga beli S itu berapa? 99%. Nah, kan? Ini. Berarti 99% dikaliin sama pokok tadi, 50 juta. Ternyata kita belinya cuma 49.500 loh. Lebih sedikit. Kurang dari seharusnya. Nah, berarti ini kan diskon. Karena yang diterima induk, yang diterima penerbit obligasi itu lebih sedikit. Jadi ini, rumus ini konteks penerbit obligasi ya. Oke. Ini lebih sedikit. Berarti dia diskon. Kayak gitu. Kalau diskon berarti CR kurang dari MR. Atau coupon rate itu kurang dari yield to maturity. Atau yield to maturity lebih dari coupon rate. Kayak gitu kan? Nah, dengan formula YTM ini, rumusnya ini, tadi udah aku jelasin YTMN itu yang kita cari.
Y1 ini biar gampang samain sama kupon rate-nya. Nah, makanya di sini Y1-nya sama dengan 5%. Sama kan kayak kupon rate ini tadi. Oke. Dengan yield to maturity 5%, kupon rate 5%, maka V1-nya sama dengan kayak pokoknya. Karena apa? Ingat lagi ini, yang bawah. Kalau kupon rate sama dengan yield to maturity, maka dia diterbitkan at par. Artinya sama dengan pokok ini. Nggak premium, nggak diskon. Oke? Ini biar mempermudah kita. Terus V2, Y2 dulu. Y2 tadi. Karena diskon berarti yield to maturity-nya harus lebih tinggi daripada si kupon rate. Kita asumsikan naiknya 1%. Sebenarnya terserah sih mau naik berapa, mau naik 0,5% pun juga boleh. Tapi menurut aku untuk simpelnya kita pakai yang 6%. Maksudnya biar pas gitu loh angkanya, nggak koma-koma. Oke. Terus setelah itu kita cari V2-nya. V2-nya ini dicari dengan cara gimana? Present value dari pokoknya. Nih. Kalau lupa, jadi gini. V2 sama dengan, jadi present value pokok itu buka kurung, pokoknya berapa, ya kan? Dikali, buka kurung lagi, 1 plus ini, Y2, pangkat, negatif, ini N-nya 10, ya kan? Terus ditambah lagi sama present value annuity punyanya bunganya. Bunganya 2,5% ini dikali 1 min 1 plus I-nya tadi 6% YTM-nya, tutup kurung, pangkat, minus 10, tutup kurung lagi, per I lagi. Semoga benar. Oke, kita coba. Nah, nih kan kayak gitu ya rumusnya. Nah, sama kan udah 46319956. Caranya kayak gitu ya, teman-teman. Nih. Mungkin nanti kalau pakai Excel pakai cheat sheet udah bisa ya. Ingat-ingat lagi, caranya kayak gitu. Terus si VN tadi, VN kan nilai yang kita cari YTM-nya. Berapa? Nah, itu tuh sama kayak harga belinya atau harga jualnya. Jadi konsep VN ini adalah, tadi kan kita beli 99%. Nah, sebenarnya berapa sih YTM di saat bond itu dibeli 99%? Kita tuh sebenarnya nyari itu gitu. Oke, udah kan diketahui ini? Maka YTMN-nya, oke, coba kita hitung di sini sama dengan, pakai rumus ini ya, berarti Y1 ditambah V1 tadi dikurangin VN, terus dibagi V1 dikurangi V2, kita kurungin lagi sini. Terus ini dikali sama Y
2 dikurangi Y1. Oke. Nah, ini dapet deh segini. Caranya gitu. 5% kan sama kan? Coba kita ini. Tuh, sama. 5, 1, 3, 5, 9. Tapi ingat ini per semi annually. Kalau per tahun gimana? Berarti tinggal dikaliin 2. Kayak gitu. Nih, tinggal dikaliin 2. Gimana teman-teman, paham nggak? Paham. Oke, gimana yang lain? Oke, paham. Oke. Jadi isunya itu. Terus nih ya, karena tadi kan asumsinya keduanya diterbitkan dengan harga 99% nih. Jadi dengan cara yang sama, maka nanti YTMCP tetap dapat segitu juga, gitu kan. Terus kita disuruh jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya tadi kan bonds payable pada investment. Nah, kalau saran aku sih mending ambil investmentnya dulu di kredit. Kenapa? Karena terkadang tuh investment kan yang berpersen-persen gitu. Maksudnya beli investasi 40%, beli investasi berapa persen gitu kan. Nah, ini seperti yang tadi ini tuh kalau nggak salah dia pakai tabel amortisasi. Nah, nih. Investment in bond 49 dari mana? Dari sini. Tadi kan 1 Januari 2019 dia kan 49,5 ya. Nah, terus setelah itu kita bungain dan sebagainya. Masih ingat nggak cara ini? Ingat lah ya. Cash receive-nya sesuai tadi, sesuai bunga dengan coupon rate. Habis itu, interest revenue didapat dari carrying value dikaliin sama bunga yang udah kita cari tadi. Mana nih? M48. Gitu. Oke, kita coba ya. Sama bunga yang kita cari tadi. Nih. Oh, no. Oke, kayak gitu. Nih, ini dari bunga yang kita cari tadi dikaliin sama carrying value-nya. Udah. Terus habis itu amortisasinya dari sini. Ini dikurangin ini, kayak gitu ya. Terus udah. Kalau dia ini kan harus menuju 50 juta, berarti dia harus ditambah kayak gitu aja, tambah amortisasi. Itu kan. Nah, per tanggal 31 kita kan bikinnya per tanggal 31 kan nih jurnalnya. 31 2019 ini apa namanya? Saldo investment itu sebesar 49.586. Nah, ya kan? Nih. Terus bonds payable-nya sebesar berapa? Sama. Ini kan ini. Dengan cara yang sama tadi, tabel amortisasi bondnya kan dapat segini carrying value-nya. Karena punyanya si anak kita itu cuma 50%, nah makanya di sini
juga dibagi 2 karena 50%. Kayak gitu aja. Terus interest income-nya sama. Kalau aku mulai dari interest income juga. Interest income ini, kenapa dia 5 juta? Karena di saat kita ngejurnal interest revenue ini, kita kan misal dibayar pakai cash gitu kan ya, kita jurnalnya cash pada interest income, masuk kan. Nah, yang kedua, yang di Desember ini, kita kan sudah diakuin kan, sebesar, apa ya, lupa. Interest receivable pada interest revenue, kita kan ngejurnalnya kayak gitu. Sama nanti ada amortisasinya juga. Kayak gitu. Jadi interest income-nya ini makanya 5 juta gitu. Enggak cuman yang di Desember doang gitu. Terus interest payable, interest receivable itu yang dibayar ini cash paid-nya 2,5 kayak gitu. Gimana teman-teman? Bingung. Apa, Van? Ulangi dong, tadi itu kenapa 5 juta, kenapa nggak 2 juta tadi? Oke. Kenapa 5 juta? Karena di saat kita dapat interest revenue di tanggal 1 Juli 2019, kita kan jurnalnya cash pada interest revenue atau interest income, ya kan? Nah, terus di saat kita di 31 Desember, kita juga sudah mengakui interest revenue walaupun belum dapat cash. Karena jurnalnya interest receivable pada interest revenue di jurnal 31 Desembernya. Jurnal penyesuaian. Iya. Makanya interest revenue-nya udah 2 itu. Karena jurnalnya kita udah 2. Gitu. Oh ya, paham. Oke. Oke. Udah, lanjut ya. Oke, kita lanjut ini. Yang tadi itu kan downstream. Nah, sekarang ini kayaknya upstream. P memiliki 75% saham beredar, S mengendalikan S menerbitkan obligasi, ya kan? S ke P berarti upstream dengan nilai pokok 200 juta pada 1 Januari 2017. Coupon rate-nya 12%, dibayar 1 Januari dan 1 Juli sama semi annually kan? Nih. Nilai pokok obligasi 200 juta. Karena dia semi annually, maka CR-nya ini 6. 6 tuh dari mana? Dari 12 tadi, 12% bagi 2 gitu kan. Nah, jatuh tempo dalam 4 tahun. Karena semi annually tadi berarti N-nya sama dengan 8. Terus periodic payment-nya atau bunganya berarti 200 juta kali CR tadi, 6%, berarti 12 juta. Nah, ini tadi, oke kita lanjut dulu bacanya. Dan diterbitkan pada market yield 14%. Jadi sekarang market yield-nya udah diketahui nih, kita nggak perlu nyari kayak tadi, pakai interpolasi atau pakai kalkulator atau dan sejenisnya gitu kan ya. Nah, market yield-nya sama. Oke, maaf. Market yield-nya sama karena semi annually, jadi dia dibagi 2, 14% bagi 2, 7%. Nah, ingat-ingat tadi, berarti kalau CR kurang dari MR, atau MR-nya lebih gede, berarti dia diskon. Oke? Terus, pada 1 Juli 2017, nah ini beda nih. Jadi tadi nerbitinnya 1 Januari 2017. Sekarang dibeli 1 Juli 2017. Dibeli sebesar 40% dengan tingkat harga 99 dengan market yield-nya berbeda juga. Kan soalnya tanggalnya beda, makanya market yield-nya juga beda. Oke, nih. Tadi kan 40% belinya, dikaliin pokoknya 200 juta. Habis itu belinya dengan harga 99%, kaliin 99% juga. Ketemulah dia beli dengan harga 79.200. Terus bunganya nerima berapa? Bunganya nerima
tetap tadi CR 6%, dikaliin 200 juta tetap, tapi sesuai dengan kepemilikan dia, 40% nih ya. Oke, jadi bunganya dapat 4.800.000. Terus YTM-nya berapa? Tadi kan di soal diketahui kalau YTM-nya saat beli itu 12,4. Sedangkan ini semi annually. Berarti 12,4 dibagi 2, yaitu 6,2. CR-nya tetap, N-nya tinggal 7. Kenapa tinggal 7? Karena tadi kan waktu 1 Januari 2017, itu masanya tinggal 4 tahun. Artinya kalau semi annually 8 jumlahnya, N-nya. Sekarang kita udah di tanggal 1 Juli 2017. Berarti udah terlewat 1 dong. Nah, maka N-nya sama dengan 7. Kayak gitu. Selanjutnya, kita bikin tabel amortisasi. Diawali dengan tabel amortisasi S, karena dia yang nerbitin ya. Nah, sebenarnya soalnya nggak apa? Soalnya berapa beban bunga 2017-2018, terus loss pada 2017. Nih. Nah, sebenarnya kita kan disuruh soalnya nyari sampai 2018. Ini dari sini aja cukup. Gitu. Dari situ aja cukup, nggak ke bawah nggak apa-apa. Kalau sampai ke sini tuh sebenarnya kayak mastiin aja, bener nggak sih nanti di akhir tuh dia tuh jatuhnya 200.000 udah pas belum gitu. Tapi sampai sini aja udah boleh. Terus kita cari tuh berapa sih carrying value di tanggal 1 Juli 2017, apa namanya, bond itu dengan market yield coupon rate tadi. Oke, kita coba cari ya, pakai yang sini. Carrying value 1/1/2017 sama dengan ini dikaliin, aku langsung ya teman-teman, jadi karena dia MR-nya 7, tadi kan 1 plus YTM gitu kan ya, langsung aku pakai langsung 1,07 pangkat minus 8. Oke. Ditambah tadi bunganya dikali 1 min 1,07 pangkat minus 8 dibagi per 0,07. Oke. Ini hasilnya. Duh, salah. Oke. 188.057.403. Nah, sama kan? Terus kita bikin ini sampai dengan ke sini. Udah selesai. Di situ ganti deh, kita bikin tabel amortisasi yang beli tadi. Nah, yang beli tadi kan mulainya tanggal 7. Tanggal 1 bulan 7 2017. Nah, dia carrying value-nya sesuai sama cash yang dia keluarin. Ada sesuai sama harga belinya tadi, yang 99% kali 40% kali 200 juta. Sama dengan 79.200. Udah ya, ketemu nih semuanya. Nah, terus kita suruh nyari beban bunga S 2017. Beban bunga itu kan interest expense di 2017. Tinggal jumlahin aja. Nih. Ya kan? Oke, udah ngerti ya di situ tadi. Terus kalau beban pendapatan bunganya P, ya udah tinggal ini doang kan? Sesuai di 2017-nya. Gitu. Padahal tanggalnya di sini 1 Januari 2018. Kenapa kok udah diakuin? Karena kita udah ngebuat jurnal di 31 Desembernya, gitu ya. Terus sama aja nih beban bunga S 2018.
ngejumlah kan. Oke. Terus lanjut, ini pendapatan bunganya. Si P ini udah. Terus disuruh ngejurnal eliminasi. Jurnal eliminasi 2017. Bonds payable-nya sebesar berapa? Sebesar investment in bond-nya maksudnya. Investment in bond-nya, kan tadi aku bilang, enaknya itu mulai dari investment in bond. Menurut aku sih, itu kan kalian juga nggak apa-apa. Sebesar ini, saldo di 31 Desember kan ya. Terus 40% bonds payable-nya sama dengan 40% dikaliin ini, saldo di 31 Desember 2017. Udah. Terus kan ada selisih tuh. Gampangannya, kalau dia di debit berarti dia loss. Kalau di kredit, dia gain. Dah, gitu aja. Oke, terus interest income, interest expense. Interest income-nya sebesar punyanya si P tadi. Ya. Terus interest expense-nya tetap persentase kepemilikan dikaliin interest expense yang dikeluarin si S. Oke, ada selisih. Kalau di debitnya berarti dia loss. Udah. Terus jurnal satu lagi, interest payable sama interest receivable. Angkanya adalah di bagian ini, cash receive-nya. Karena kan ini kita jurnal eliminasi untuk anak ya, berarti itu yang ditulis, bukan yang 12 juta ini gitu. Terus berarti di tahun 2017 ada gain atau loss? Ternyata 2017 ada loss karena semuanya ini loss ya. Sebesar berapa? Ini dijumlahin. Udah kayak gitu teman-teman. Ada yang tanyain nggak? Sebenarnya konsep dasarnya itu, cuman nanti kalau udah di kasus tuh kan kita pakai worksheet, terus kita bahkan dicampur-campur gitu kan, dari mulai aset, mulai inventory, terus nanti yang paling bikin bingung tuh biasanya nyari income from S, investment, kayak gitu-gitu. Dan mohon maaf aku belum yang buat ini kasus sama yang soal dibuin, jadi belum bisa ngejelasin. Ada mau tanyain nggak? Apa ya? Ini aja deh. Ini kan interpolasi, terus diingat-ingat tabel amortisasinya. Udah jurnalnya lebih sedikit daripada yang aset kemarin. Gitu guys. Gimana? Dik, aku mau tanya. Ini kan di soal, tadi kan yang nomor 3 itu kan udah diketahui market yield-nya 12,4. Kalau misalnya nggak diketahui, kita pakai interpolasi dengan YTM satunya itu 14% ya? Bentar. Kalau nggak diketahui, biasanya yang nggak tetap diketahui. ngawang-ngawang lagi? Oh, diketahui. Gini. Biasanya yang nggak diketahui itu kan GTM, ya kan? Nah, Ya. terus CR-nya udah diketahui 6%. Terus habis itu, tadi dia harus ada tuh, Ada dia market bilang di yield. sini, dia diterbitkan dengan tingkat berapa, dengan harga berapa. Contohnya misal harga 99, berarti kan dia diskon tuh. Nah, berarti kita pilih MR-nya yang lebih tinggi, betul, 14%, atau semi annualnya 7%. Nah, misal kalau diterbitkan dengan tingkat harga 102 gitu, kan berarti lebih tinggi kan tuh. Nah, berarti itu premium. Kalau dia premium, balik lagi yang ini. Oh iya. Ketentuan premium tadi, mana ya? Premium Marketnya itu, lebih kecil. iya betul. Marketnya lebih kecil, berarti kita pilih yang di bawah
12% kalau di soal nomor 3. Soalnya kan dia CR-nya 12%, berarti kita pilihlah 10% gitu. Biar nanti kalau semi anomaly dia pas gitu. 10% bagi 2, 5%. Kayak gitu. Gimana? Oke, berarti kita lihat tingkat harganya dulu ya? Iya, tingkat harganya dulu. Dia diskon atau premium. Oke. Makasih. Gimana? Kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita cukupin aja gitu. Ini kan konsep dasarnya relatif lebih gampang ya daripada ini aset kemarin. Mungkin agak ribet di YTM, tadi udah bisa gitu. Terus tenang aja nih, biasanya ada cheat sheet kan. Terus apa ya? Ya gitulah. Gitu. Gimana? Udah? Gimana Van? Udah belum? Halo. Aku mau tanya lagi. Iya ya. Silakan. Nggak penasaran aja kan. Kalau misalnya dulu tuh kan kalau ada obligasi, misalnya setiap pembayaran bunga itu 1 Januari dan 1 Juli. Kira-kira di sini tuh bakal ada kasus, misalnya terbitnya tanggal 1, pembayar bunga tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Terus beli obligasinya 1 April. Aku belum baca yang akhir-akhir sih. Tapi bakal ada nggak ya? Kalau mungkin itu mungkin ada gitu, tapi karena ini kita apa namanya, kalau dulu AKM kan ada ya kayak gitu. Nah tapi menurut aku kan nih, harus bayar bunga dulu ke penerbit obligasinya, bukan nanti nggak dapat bunganya seluruhnya gitu. Ya, di AKM kan ada kan ya kayak gitu. Tapi kalau menurut aku nih, tingkat kesulitan AKL tuh sebenarnya ditekankan ke konsolidasinya gitu. Jadi kayak kita kebanyakan worksheet kayak gitu-gitu. Jadi feeling aku nanti kalau ujian nggak bakal ada sesusah itu. Semoga ya. Soalnya kemarin kan ibunya juga bilang kalau nggak bahas. Terus apa namanya yang kemarin siapa yang nanya, Fawas kalau nggak salah ya, yang bisa nggak gitu dibeli pihak ketiga, ada transaksi pihak ketiga, bisa aja, cuman kita nggak bahas itu karena terlalu rumit gitu. Nah jadi kalau AKM kemarin kan memang penekanannya di bagian obligasinya gitu kan. Nah ini menurut aku namanya AKL konsolidasi, ditekankan di konsolidasinya itu gitu menurut aku. Jadi insya Allah nggak ada deh kayaknya. Oke, aku cukup. Gimana yang lain? Etik. Iya. Mau nanya. Ini apa namanya? Yang masuk income in S sama investment in S itu berarti yang interestnya ini ya, interest apa? Receivable. Ayo, yang masuk tuh yang mana? Yang gainnya dong. Karena kan Gainnya berarti dari kan kita dari aset tetap dan sebagainya ya. Nanti ketambahan obligasi. Itu berarti cuma ditambahin dari constructive gain doang ya yang bond. Iya. Kalau bond. Iya, betul. Oke. Berarti cuma nambah satu doang ya kalau income INS sama investment IS dari bondnya. Oke. Siap. Makasih, Tik. Oke. Oke. Ada lagi? Sudah? Sudah belum? Kayaknya aku stop record dulu.